Kalau kita lihat suasana kebatinan masyarakat memang sedikit terbelah. Ada sebagian publik mengatakan, KPK kenapa sih? Kenapa nggak langsung saja ditelisik tanpa perlu kemudian meminta maaf, mengatakan klarifikasi, salah penetapan tersangka. Tapi tanpa perlu kita menduga-duga, langsung saja kita akan tanya dengan narasumber saya yang ada di sini, yakni adalah Pak Abraham Samad yang merupakan pimpinan KPK 2011-2015. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Saya juga sudah bersama dengan Laksda TNI Kresno Buntoro, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Kresno. Selamat malam Mbak Caca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, saat ini mungkin berjuta-juta pertanyaan ada di benak masyarakat kita. Mungkin salah satunya kalau kita sederhanakan, seakan-akan ketika TNI keberatan dengan penetapan tersangka, militer dianggap kebal hukum. Sebenarnya secara duduk aturan atau mungkin ada informasi terbaru, terlalu cepatkah penetapan tersangka? Seperti apa Pak Kresno? Jadi saya hanya menegaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima, bahwa TNI, militer, prajurit tidak kebal hukum. TNI justru harus menjadi contoh panutan ketika melaksanakan, menerapkan hukum itu sendiri. Jadi dalam konteks ini TNI komitmen, apalagi ketika bicara pemberantasan korupsi. Pada April 2023, Bapak Panglima TNI mengumpulkan seluruh aparat hukum di TNI, mulai dari POM, penuntut umum, sampai AG militer. Beliau sangat wanti-wanti terkait 3 hal. Jadi jangan sekali-sekali prajurit melanggar atau menyakiti rakyat. Yang kedua, tidak boleh TNI bermain terkait dengan keuangan negara, korupsi. Beliau selalu memberi contoh mengenai aset. Tidak boleh contohnya spare part digadekan dan sebagainya. Dan terakhir bahwa tidak boleh sekali-sekali meragukan atau melakukan sesuatu yang mengganggu kedaulatan negara. Beliau ngambil contoh yang ada di Papua. Jadi komitmen Panglima TNI dan jajaran TNI sudah sangat jelas terkait dengan masalah korupsi ini. Berarti langkah yang dilakukan oleh KPK menetapkan tersangka tidak didampingi, bahkan tidak mengkoneksitaskan dengan TNI, salah Pak? Sebetulnya KPK dan TNI itu sudah punya hubungan yang sangat baik sekali, sudah lama sekali, bukan hanya dalam penyelesaian perkara, tetapi dalam hal-hal yang lain juga. Khusus untuk penyelesaian perkara, sebetulnya kita punya pengalaman tahun 2016 yang melibatkan sipil dan militer. Militernya pun bintang 1 pada waktu itu. Komunikasi, koordinasi penyelesaiannya sangat bagus sekali. Pemeriksaan terkait dengan militer itu teman-teman KPK ada di dalam ruangan itu. Saya mendengar justru pertanyaan-pertanyaan pun di set bersama, sehingga tidak ada disparitas, tidak ada kesalahan di dalam konstruksi hukum sendiri. Jadi sebetulnya itu adalah satu metode, suatu pola yang menurut kita TNI sangat baik. Kemudian ketika muncul yang kemarin kok tiba-tiba ada penetapan tidak bareng sama kita, kemudian juga ada penetapan tersangka, contohnya Marsda HA, yang tanpa pemeriksaan, sedangkan beliaunya sendiri ada di kantor. Ini kan sesuatu yang menurut kita perlu untuk penjelasan, klarifikasi lebih lanjut dari teman-teman KPK. Oke, boleh langsung dikomentari Pak Abraham Samad bahwa ternyata pemeriksaan iya ada, dilibatkan, tapi ketika penetapan tersangka 2 prajurit TNI ini, pihak militer tidak tahu. Bagaimana ini? Salah tidak Pak Abraham Samad? Bukan soal salah apa enggak. Tapi seperti tadi yang disampaikan Pak Kresno bahwa sebenarnya sudah ada MOU ya. Itu mulai tahun 2012, kemudian mungkin diperbarui 2016 Pak Kresno ya. Kerjasama, apa yang dikerjasamakan di dalam MOU itu banyak, bukan saja soal penanganan perkara. Mulai misalnya dari penggunaan Guntur sebagai rumah tahanan KPK, kemudian pelatihan pegawai KPK di Batu Jajar, di pusat, Diklat Kopassus, banyak yang dikerjasamakan. Tapi saya ingin sedikit menanggapi masalah ini, bahwa sebenarnya persoalan ini bisa saja ya kalau kita lihat ini kita masuk dalam konteks koneksitas Pak Kresno. Kenapa saya katakan bisa koneksitas? Koneksitas itu adalah gabungan ya, jadi digabung nanti antara KPK dan TNI ya untuk menangani perkara ini. Kenapa saya katakan bisa
memakai koneksitas karena pertama kita lihat bahwa Basarnas ini bukanlah institusi yang ada di dalam TNI militer, ya. Sipil, Satu. ya. Kemudian yang kedua, korupsi yang muncul dari penanganan kasus ini yang terkuak ternyata ini bukan berkaitan dengan kepentingan militer. Beda misalnya kalau korupsi ini menyangkut pengadaan Anggaran TNI. alutsista, ya misalnya gitu. Tapi ini kan pengadaan peralatan untuk penanggulangan bencana. Berarti itu berkaitan dengan sipil, bukan berkaitan dengan militer. Basarnas juga adalah institusi yang tidak berada langsung di militer, di TNI. Oleh karena itu sebenarnya ini bisa digunakan bahwa kasus ini bisa koneksitas. Baik. Jadi bisa dikerjasamakan, bisa ditangani bersama-sama antara KPK dan TNI. Ya. Jadi kemudian nanti setelah ditangani proses penyidikannya, kemudian nanti dilimpahkan ke peradilan militer. Sebenarnya itu bisa enggak kisruh. Kenapa kisruh? Saya mau potong dulu. Kenapa kisruh? Karena ada ketidakkonsistenan. Kenapa saya bilang tidak konsistenan? Ini kan aneh. Pertama, pimpinan KPK Alex Marwata mengumumkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu diralat oleh si Tanak, ya, pimpinan KPK. Kemudian selanjutnya ada pelaksana Dirdik mengundurkan diri. Ini kan ada kejadian-kejadian. Menurut hemat saya, semua keputusan yang strategis yang terjadi di KPK itu diambil dengan yang kita sebut kolektif kolegial. Jadi kalaupun misalnya ada pimpinan 1-2 orang tidak berada di kantor, maka keputusan itu terikat. Karena apa? Mereka bisa mengikuti. Bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ekspos perkara, walaupun misalnya cuma 2 pimpinan KPK yang hadir di kantor, yang lain 3 di luar kantor, itu bisa dilibatkan lewat Zoom, lewat fasilitas IT KPK dan lain sebagainya, sehingga keputusan itu nanti adalah keputusan kolektif kolegial. Tidak ada satupun pimpinan KPK yang bisa mengingkari keputusan itu. Maksud Pak Abraham Samad, Firly Bahuri harus bertanggung jawab juga atas ini maksudnya? Bukan cuma Firly, kelima pimpinan ini harus bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ini tidak boleh dilimpahkan kepada anak buah, bahwa anak buah yang salah, bukan. Ya. Jadi yang harus mundur, Mbak Caca, itu adalah pimpinan KPK. Karena dia sudah itu tadi melakukan kesalahan. Bukan anak buah loh. Nggak ada anak buah yang salah. Jadi pimpinan KPK yang harus mundur. Dan kejadian ini menurut saya, Mbak Caca, ini kan baru pertama kali terjadi. Ini memalukan sama sekali. Dan ini dungu ini menurut saya. Pak, supaya tidak bertanya-tanya, masyarakat tidak istilahnya negatif thinking kepada militer kita, ketika menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Puspom TNI, Bapak salah satu di dalam rombongannya, Pak, ya. Betul. Apa sih pembicaraan yang terjadi hingga akhirnya ketika keluar, perwakilan dari KPK mengaku khilaf meminta maaf? Di dalam pembicaraan di ruangan KPK itu sebetulnya kita mempertanyakan bagaimana prosedur penetapan status itu sebetulnya. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa dulu pengalaman kita seperti sekarang ini, kenapa sekarang lain. Kita sebetulnya mempertanyakan itu saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada penekanan ya? Tidak ada penekanan. Baik, nanti sesaat lagi saya akan bertanya karena menarik ketika ditanya oleh rekan-rekan media Kabasarnas sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan dia kemudian mendengar, ia mengatakan juga bingung ketika ia mendengar ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada pernyataan bahwa uang tersebut, dana yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi. Supaya tidak menjadi sumir, apa maksud pernyataan ini? Apakah kepentingan kolegial kelompok? Sesaat lagi. Pak Kresno, ini Kabasarnas kan diduga menerima uang fee 88,3 M dari vendor sejak 2021. Tapi ketika dimintai keterangan, dana dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi. Apa ya maksud Pak? Boleh bisa dijawab Pak? Saya tahunya juga dari media, jadi saya nggak bisa komentar banyak terkait dengan jumlah uang dan sebagainya. Yang di media juga bahwa yang ketika OTT itu kan 1 miliar kurang dikit yang itu. Tapi untuk besarannya dan uang itu untuk apa, saya tidak tahu. Tapi nanti ketika kasus itu dilimpahkan ke Puspom TNI, saya kira akan didalami dan akan ketahuan sebetulnya besaran proyeknya berapa, nilai proyeknya berapa, terus kemudian ada fee atau apa, itu saya kira nanti akan ketemu ketika sudah ada pendalaman. Sewaktu gelar perkara dan ekspos bersama, bukti-bukti apa sih yang diserahkan kepada pihak Puspom dan juga TNI?
terkait Kabasarnas dan juga Korsmin? Itu yang terus terang kita dari Mabes TNI, dari Puspom tidak tahu persis. Tidak tahu persis? Iya, tidak tahu persis. Oke. Karena memang sepertinya proses di KPK itu kan agak rahasia dan sebagainya gitu kan. Oke. Di dalam informasi yang kita terima, pas kita menyampaikan bahwa kalau terkait dengan TNI, dengan prajurit, itu lebih baik kemudian dipublikasikan bersama, didalami bersama dulu gitu. Lazim tidak sih Pak Abraham Samad ekspos dan juga gelar perkara militer tidak tahu bukti-buktinya apa Jadi begini, saya ingin katakan begini, biasanya ini kan kita sudah ada koordinasi ya, ada MOU dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalnya ada keterlibatan pihak TNI atau dulu misalnya ada kalau kita jaksa, itu kita melibatkan teman-teman dari kejaksaan. Kalau misalnya ada oknum jaksa yang terlibat, kita melibatkan teman-teman kejaksaan. Begitu pula misalnya TNI, kita melibatkan di dalam ekspos perkara ya. Nah, kemudian di dalam ekspos perkara lah itu hadir semua penyidik maupun calon penuntut plus pimpinan KPK. Dan di dalam ekspos perkara itu akan diputuskan hal-hal yang strategis. Apa itu hal-hal yang strategis? Misalnya siapa yang akan jadi tersangka. Itu akan diputuskan di dalam ekspos perkara. Karena keputusan ini adalah keputusan yang sifatnya strategis, maka sifatnya kolektif kolegial oleh pimpinan KPK. Jadi dia mengikat oleh seluruh pimpinan KPK. Misalnya pada saat itu ada 3 orang pimpinan KPK berada di luar kantor, maka dia tetap dilibatkan di dalam ekspos perkara itu melalui jaringan teknologi. Misalnya telepon, Zoom, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa mengikuti. Dan setelah mengikuti maka diambillah satu keputusan. Keputusan itu mengikat. Itu yang disebut kolektif kolegial. Jadi kalau ada satu pimpinan mengatakan, wah anak buah hilap, saya tidak tahu. Ini yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Karena sifatnya itu tadi kolektif kolegial. Makanya saya lihat ini ada sesuatu yang nggak beres ya. Misalnya kok tiba-tiba yang dipersalahkan direktur penyidikan dan direktur yang mundur. Seharusnya yang mundur itu bukan direktur penyidikan. Pimpinan KPK-nya itu harus tahu diri. Karena apa yang dia lakukan itu sebenarnya sudah melanggar. Tapi menurut Pak Abraham Samad, sudah tepat tidak bahwa kasus ini pada akhirnya diambil alih oleh militer sepenuhnya? Kalau saya bukan istilahnya diambil alih, tapi sama-sama mengerjakannya. Itu yang disebut koneksitas. Kenapa koneksitas? Karena kita lihat bahwa Basarnas ini bukanlah institusi yang ada di militer secara langsung ya, walaupun misalnya kepala Basarnas adalah TNI aktif. Kemudian yang kedua, masalah korupsi itu adalah korupsi yang berkaitan pengadaan yang bukan pengadaan yang kepentingan militer, tapi pengadaan yang sifatnya kepentingan Pak Kresno, sipil. Sepakat tidak karena Basarnas ini adalah kepentingan publik banyak sehingga pihak KPK pun turut bersama-sama mengawal kasus ini? Ataukah beda karena pakai undang-undang objeknya militer, sepenuhnya militer? Seperti apa? Jadi saya tadi juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada banyak jurisprudensi atau pengalaman ya. Tadi saya menyampaikan tahun 2016 itu OTT KPK dulu persis seperti sekarang ini. Kemudian ini terjadi di Bakamla, kemudian diperiksa, didalami bersama-sama, walaupun penyelesaiannya dipisah. Yang sipil KPK terus, peradilan umum, yang militer, ini bintang 1 ini, itu diselesaikan melalui peradilan militer. Semuanya sepertinya selesainya sama dan hampir sama. Selain itu perlu juga bahwa sebetulnya TNI atau peradilan militer itu punya kemampuan yang cukup baik. Saya tadi menyampaikan juga bahwa kita juga punya pengalaman menyelesaikan tindak pidana korupsi sendiri, mulai dari POM memeriksa sendiri, auditor mengolah, kemudian membawa ke peradilan militer. Sebagai contohnya adalah ada kejadian di korupsi di Kementerian Pertahanan, itu hukumannya sampai PK itu adalah seumur hidup. Kalau sejarahnya tindak pidana korupsi yang dihukum seumur hidup dan ingkrah itu baru 2. Yang satu adalah yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang satu adalah yang dilakukan oleh peradilan militer. Jadi saya di sini juga menegaskan bahwa jangan berasumsi bahwa ketika diselesaikan di peradilan militer akan ditutup, hukumannya akan rendah. Enggak, justru sangat berat. Karena kita lebih berat justru. Ini hanya saya menekankan. Pak Kresno, boleh diluruskan, KPK sudah menetapkan untuk 2 prajurit militer ini tersangka.
Kalau sekarang karena statusnya sekarang sudah diambil alih oleh militer, seperti apa? Belum tersangka kah? Jadi kembali lagi Jumat kemarin 10.30 KPK melayangkan laporan polisi terkait dugaan dua prajurit yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Baru kemarin. Dan prosesnya bahwa Puspom akan segera membentuk tim dan akan mendalami, dan yang pasti akan meminta masukan, akan meminta data informasi dari KPK. Oke. Dan setelah yakin benar, kemudian pasti akan ditetapkan statusnya terhadap dua orang ini. Persoalannya adalah penyelesaiannya bagaimana? Apakah penyelesaian displit, dipisah, yang sipil sendiri, atau yang militer melalui Puspom sendiri, atau digabungkan? Ini sebetulnya adalah, jadi kita untuk melihat ini jangan terus, wah besok harus ditetapkan dan sebagainya. Ini harus didalami bersama. Termasuk juga pasti Puspom TNI harus melihat kembali terkait dengan pertanyaan sebelumnya, apakah 88, sekian ada panda dan sebagainya gitu. Itu kan perlu untuk perlu waktu untuk melihat seperti itu. Tapi maaf ya Pak ya, Pak Abraham Samad boleh diberikan komentar. Langkah yang dilakukan oleh militer ini tepat tidak? Meskipun sudah selesai di KPK menetapkan tersangka kepada dua prajurit ini, tapi tapi militer membentuk lagi tim sendiri untuk menelisik lagi lebih lanjut, lebih dalam dari awal, bahkan masukan dari KPK. Sebenarnya begini ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalaupun ada tim dari TNI, itu nggak ada masalah. Yang penting ini sama-sama gabung untuk menyelesaikan perkara, mengusut sama-sama. Nanti setelah dilakukan penyidikan, kemudian selesai, baru dilimpahkan ke peradilan militer yang TNI-nya. Kemudian yang sipilnya masuk di peradilan umum. Sebenarnya begitu mekanismenya, dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2016. Sudah ada contoh. Yang bikin gaduh ini pimpinan KPK sebenarnya ya. Sebenarnya bikin gaduh itu aja pimpinan KPK. Baik Pak, mungkin terakhir sebagai menjawab juga keraguan publik, mungkin tidak bahwa ketika ini sudah diambil oleh pihak militer, kekhawatiran publik karena beberapa kasus yang terjadi sudah selesai di dua orang yang sudah ditetapkan sebagai awal. Jadi tidak dikembangkan kasusnya. Bisa jadi ada prajurit-prajurit lain yang terlibat, atau bagaimana nanti auditor akan bekerja? Jadi kembali lagi, makanya kita tidak boleh tergesa-gesa. Kalau justru tergesa-gesa ada yang lepaskan begitu. Sekarang laporan polisinya kan 2 orang. Kembali lagi kita butuh tidak mendalami, kita butuh banyak informasi dari KPK. Saya setuju, mungkin memang KPK harus bareng kembali untuk saling cross-check, saling silang terkait dengan saksi, untuk memperkuat, untuk membuat konstruksi perkara ini biar lebih jelas, lebih mantap, dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak menutup kemungkinan akan bisa melebar ke yang lain. Apakah itu prajurit lainnya atau juga sipil yang lainnya. Ini sangat-sangat mungkin. Oleh karena itu perlu pendalaman seperti tadi. Oke, tapi ini Pak benar-benar berkomunikasi secara intens, ataukah mungkin hanya tampilannya saja, pada akhirnya investigasi dilakukan secara tertutup? Sudah dimulai berkomunikasi Pak Kresno? Saya kira kembali lagi, kalau berkaca kepada pengalaman yang dulu, komunikasinya sangat bagus. Dan kemudian ada time frame jelas kapan memeriksa si A, si B, dan si C, kemudian kapan cross-check, kapan untuk gelar perkara, kapan untuk mencari alat bukti yang lainnya. Kalau melihat pengalaman yang dulu, saya kira sekarang harus lebih baik lagi. Apalagi kembali lagi ini sangat viral. Dan saya hanya menegaskan Panglima sangat concern terkait dengan perkara ini. Jadi saya kira kita yang di bawah nggak akan bisa main-main lagi. Kita pasti akan bekerja 24 jam untuk segera menyelesaikan ini dan membuktikan bahwa perkara yang diselesaikan di militer itu akan diproses dengan baik, dengan cepat, sederhana, dan akan akuntabel. Silahkan media, teman-teman yang lain untuk ikut membantu melihat sejauh mana kecepatan keterbukaan kita di dalam menyelesaikan kasus ini. Kita TNI di dalam proses penyelesaian perkara sangat terbuka. Perlu kami sampaikan saat ini bahwa Mahkamah Agung sekarang itu sedang membuat suatu sistem yang disebut elektronik berpadu. Jadi perkara mulai dari awal, mulai dari penyidik, Puspom TNI, itu sampai nanti eksekusi, itu semuanya nanti akan terbuka. Sistemnya dari Mahkamah Agung.
Jadi juga saya sampaikan di sini bahwa peradilan militer, teknik judisial di persidangan itu langsung di bawah Mahkamah Agung. Jadi Sidang terbuka ya Pak ya? terbuka, sangat terbuka. Kembali lagi sistem peradilan militer sama umum itu sama. Semuanya terbuka dan semuanya bisa diakses. Oke, Pak Abraham Samad boleh dulu komentari bahwa ini kan sebenarnya problematika yang lama ya, ketika kita kemudian menangani kasus objeknya adalah militer, pada akhirnya ditarik lagi kembali ke militer. Kadang ada marwah yang mau dijaga di sini. Militer sangat secure untuk itu. Ini bagaimana melihatnya? Sebenarnya seperti tadi yang disampaikan Pak Kresno bahwa ini kan terbuka ya. Jadi saya pikir tidak ada satupun institusi yang bisa menutup-nutupi lagi ya. Jadi karena udah terbuka, apalagi ini beritanya sudah betul-betul disebutkan sudah viral dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita lihat sudah ada penyampaian jumpa pers yang dilakukan pimpinan KPK walaupun itu pada akhirnya diralat. Ini kan semua sudah menjadi konsumsi publik sehingga menurut hemat saya disinilah diperlukan antara KPK dan TNI itu bekerja sama untuk menuntaskan, menyelesaikan kasus ini. Karena kalau misalnya semua jalan masing-masing, maka ini akan memberi presiden yang buruk dalam hal penegakan hukum. Jadi dia harus bekerja sama ya, menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak, lagi-lagi itu tadi nanti ada kesan bahwa masing-masing institusi masing-masing institusi hanya mementingkan kepentingan institusinya. Padahal ini soal penegakan hukum, law enforcement. Dan kemudian yang kita harus pahami bahwa kejahatan korupsi itu kan extraordinary crime ya. Jadi semua kekuatan kita untuk memberantas korupsi itu harus disatukan. TNI, penegak hukum lain itu harus bersama-sama, punya sense yang sama ya, punya kemauan, punya goodwill yang sama untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Tadi kalau disampaikan Pak Kresno, TNI punya pengalaman menghukum seumur hidup orang. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut kita, bahwa ternyata kita tidak perlu khawatir. Yang jelas itu tadi bahwa ada kerjasama antara KPK dan TNI untuk menyelesaikan kasus Basarnas ini. Karena lagi-lagi kasus ini hanya bukan berkaitan kepentingan TNI saja, tapi di dalamnya ada berkaitan dengan kepentingan sipil. Oleh karena itu penyidikannya itu sifatnya koneksitas bersama-sama. Baik, Pak, kalau sekarang kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kita tidak tahu oleh militer ya. Status dari Kabasarnas ini seperti apa nantinya? Apakah digantikan oleh pihak TNI yang lain berserta dengan Korsmini atau bagaimana? Sebetulnya Kabasarnas ini kan sudah ada cap untuk penggantinya sebetulnya. Dan karena beliau akan memasuki masa pensiun, jadi sebetulnya sudah ada penggantinya. Jadi tidak perlu tidak ada masalah. Sudah nggak ada masalah, sebetulnya tinggal serah terima jabatan saja. Baik. Jadi nggak ada masalah. Boleh dong Pak diceritakan, karena publik juga penasaran dengan sosok Kabasarnas. Kekayaan fantastis dikatakan, punya pesawat pribadi. Boleh, sebenarnya sosok Kabasarnas seperti apa sih? Sebetulnya mohon maaf, saya dari Angkatan Laut, beliau saya terus terang tidak tahu dan saya kira tidak elok untuk menyampaikan itu. Kalau Anda mau nanya KKN saya boleh, tetapi kalau orang lain enggak. Tapi boleh dong diberikan bocoran sedikit Pak Abraham Samad. Untuk jabatan-jabatan publik yang penting dengan kekayaan yang fantastis, ini sudah memang menjadi incaran tidak sih? Oh, jadi begini Mbak Caca, jangan pakai terminologi incaran ya, karena itu konotasinya kalau incaran seolah-olah penegakan hukum yang dilakukan KPK itu menyasar kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak seperti itu penegakan jadi hukum. Objektif gitu ya. Jadi kurang objektif. Jadi penegakan hukum yang dilakukan KPK itu adalah penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan on the track sesuai dengan aturan-aturan. Kalaupun ada kekeliruan, kehilapan seperti yang sekarang dilakukan, ya itu tanggung jawabnya di pimpinan dong, kan gitu. Karena yang pasti yang harus kita akui bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan, karena ini kan sifatnya kolektif kolegial. Tapi kenapa putusan itu jadi terpecah? Ada yang mengumumkan dan ada yang menganulir. Itu berarti ada masalah berat di KPK itu sendiri. Oleh karena dia masalah berat, maka Dewan Pengawas KPK itu harus turun tangan. Tidak boleh membiarkan ini berlangsung begitu saja, karena ini merusak institusi KPK loh. Turun tangan dalam segi apa Pak? Kan sudah terlanjur terjadi, sudah diambil alih. Enggak, bukan. Melihat ada tidak pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK dalam menangani kasus ini. Baik. Dan kemudian
menelisik lebih jauh. Kenapa sampai misalnya direktur penyelidikan itu harus mengundurkan diri? Padahal sebenarnya yang melakukan kesalahan adalah pimpinan KPK. Itu yang harus diinvestigasi Dewan Pengawas sehingga dia bisa memutuskan. Terjadi kesalahan misalnya, kalau di TNI juga begitu, kalau ada kesalahan pasti nanti dilakukan investigasi. Terjadi kesalahan misalnya di tingkat komando, kalau di KPK terjadi kesalahan di tingkat pimpinan. Oleh karena itu pimpinan harus bertanggung jawab. Bagaimana bentuk tanggung jawab pimpinan? Ya dia harus mundur dong. Kan begitu bentuk tanggung jawabnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abraham Samad, terima kasih Pak Kresno. Tanpa perlu kita kemudian memiliki justifikasi yang buruk untuk institusi tertentu, siapa yang meminta maaf, bagaimana kemudian kasus ini diambil alih. Kita percaya saja bahwa kasus akan benar-benar diselesaikan secara baik. Kita akan lihat berapa besaran korupsi atau suap, benarkah memang ada penetapan tersangka nantinya dari militer kepada Kabasarnas dan juga Korsmin Kabasarnas. Terima kasih Pak Kresno, terima kasih Pak Abraham Samad. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda, khususnya mengenai Dewa 19 All Star yang menggelar konser di Solo. Usai jeda berikut.